Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang topik menunda-nunda bagian kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, mengenai penundaan ini apakah ada siklusnya, Pak? Ya, memang penundaan itu merupakan sebuah pola yang berulang, Pak Indra. Jadi memang ada sebuah siklus, dan siklusnya ini mirip kalau kita seperti bermain di sebuah kereta luncur, atau bahasa Inggrisnya roller coaster. Jadi kereta luncurnya tapi kereta luncur emosi. Jadi mana ada saatnya suasana hati kita naik, kemudian turun, naik, turun, dan itu membuat kita perasaan emosi kita seperti diaduk-aduk ketika kita mengalami siklus penundaan ini. Maksudnya naik turun seperti apa bisa dikonkretkan, Pak, contohnya? Jadi ada saatnya kita merasa senang, ada saatnya kita mungkin merasa galau, kemudian tenang lagi, nyaman, galau lagi, bahkan galaunya bisa lebih mendalam lagi, sampai akhirnya kita lega, naik lagi, turun lagi. Nah, itulah siklus yang bisa terjadi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan itu dapat bergerak begitu cepat, bahkan dalam suatu momen. Tergantung dengan peristiwa yang kita alami apa, atau situasi penundaan apa yang sedang kita hadapi dan jalani. Baik, Pak, dalam kaitannya dengan penundaan nih, naik turunnya nih seperti apa, Pak, siklusnya? Jadi dalam ini saya akan jelaskan dalam bentuk ada beberapa komentar-komentar yang muncul ketika kita mengalami penundaan itu. Yang pertama, saya akan mulai lebih awal kali ini. Jadi saya akan mulai lebih awal kali ini. Kalau kemarin-kemarin saya menunda dan terjerat masalah akibat penundaan, kali ini tidak. Kali ini saya akan mulai lebih awal. Dan memang biasanya pada awalnya ketika begitu menerima tugas bagi seorang mahasiswa, menerima silabus kuliah, bagi seorang bawahan, menerima di awal pelimpahan tugas dari atasannya misalnya, atau seorang entrepreneur di awal ketemu dalam sebuah tim dan menetapkan sebuah target. Nah, biasanya itu pada bagian awal si pelaku penundaan ini sangat penuh dikuasai dengan harapan-harapan, ya. Dan ketika suatu pekerjaan diberikan pertama kali akan muncul satu kemungkinan-kemungkinan. Wah, kali ini akan saya kerjakan secara sistematis, dengan cara yang benar-benar bijaksana. Walaupun merasa tidak sanggup atau tidak ingin memulainya saat sekarang, tetapi si pelaku penundaan ini, Pak Indra, sering mempercayai bahwa langkah pertama untuk memulai bagaimanapun akan terjadi secara spontan dan tanpa usaha terencana. Oh, maksudnya spontan tak terencana? Jadi gini, dia memang berharap, ya saya akan mulai lebih awal. Saya akan mulai segera mungkin. Kali ini saya tidak akan mengulangi penundaan yang kemarin-kemarin terjadi. Tetapi pada waktu dia punya harapan yang begitu besar dan sangat optimistik ini, tetapi ternyata dia toh tidak memulai. Kenapa? Dia ini hanya ingin memulai dalam harapan, tetapi dalam aksi tidak. Jadi dia berpikir begini, tunggulah nanti kan kalau saya tergerak ya saya akan mulai. Jadi langkah pertama untuk memulai bagaimanapun akan terjadi secara spontan. Tidak usah diusahakan, tidak usah maksa. Nah memang sekarang ini kan ada hal-hal lain yang harus saya kerjakan. Memang ini perlu segera dimulai. Tapi kan nanti ini loh, istri saya menanti, anak-anak menanti, teman-teman saya besok ada kompetisi futsal. Hari ini saya harus berlatih. Dimulai nanti aja lah. Pasti nanti ada moodnya, pasti akan dapat gitu loh. Feelingnya pasti akan dapat nanti dah. Oh jadi semangatnya spontan. aja menggebu-gebu gitu ya, Pak ya. Tapi kapan mulainya ya nanti dah pokoknya. Gitu. Ya nanti, maksudnya karena dia berharap
ada sesuatu yang ajaib, dia berpikir adanya satu keajaiban. Bahwa langkah untuk memulai itu akan terjadi secara spontan. Tidak usah dipaksa. Harus mulai sekarang. Lebay banget sih. Ngapain maksa-maksa? Toh ini kan masih ada banyak hal-hal urgent yang mendesak untuk dilakukan. Udah nanti aja, nanti ya ikuti aliran. Pasti akan ada dorongan awalnya. Nah ini yang menggiring dia akhirnya masuk ke fase kedua dalam siklus ini. Iya, karena setelah beberapa saat berlalu dan ternyata sama sekali tidak ada perbedaan, lah harapan-harapannya tadi melambung itu mulai berubah menjadi ketakutan. Nah dalam fase kedua ini muncul pernyataan, saya harus segera memulai. Saya harus segera memulai. Di mana kondisi saat untuk memulai lebih awal sudah berlalu. Sudah lewat 3 hari, 4 hari, seminggu, atau mungkin bahkan sebulan. Dan ilusi mengerjakan saat ini hilang. Loh, kok nggak dikerjakan? Itu hanya sebuah ilusi aja. Kecemasan, tekanan, terasa lebih menguat. Dan si pelaku penundaan ini mulai merasa terdorong untuk membuat usaha-usaha untuk segera mengerjakan. Akan tetapi, batas akhir waktu pengerjaan tugas, batas akhir deadline-nya proyek, itu belum di depan mata. Belanda masih jauh. Masih ada harapan. Bagaimanapun masih ada langit biru, langit cerah. Belanda masih jauh. Oh oke. Berarti ini dia sudah mulai ada kecemasan, udah mulai ada tekanan. Tapi karena dia lihat deadline-nya masih jauh. Oh jadi dia lihat masih ada harapan gitu. Ya, melambung lagi, naik lagi. Jadi sempat turun, cemas, takut, gelisah. Tapi dia terhibur dengan pikirannya. Ya, ini memang harus segera mulai. Tapi ya, kok deadline-nya masih 3 bulan, masih 4 bulan. Masih cukup jauh ini. Oke. Jadi melambung. Nah, masuk ke yang ketiga, Pak Indra ya. Apa yang terjadi ya seandainya saya tidak memulai? Nah, di sini mulai muncul pertanyaan. Waktu terus bergulir. Dan ternyata si pelaku penundaan ini belum juga memulai. Wah, sikap yang optimistik diganti dengan wah, praduga. Wah, jangan gimana ini kok belum memulai. Pelaku membayangkan seandainya kalau nggak memulai, maka dirinya akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Yang bisa merusak kehidupan selama-lamanya bahkan. Mulai ketakutan, kegalauan, kecemasan muncul lagi. Nah, pada kondisi ini, si pelaku penundaan itu mulai merasa lumpuh, nggak berdaya. Kok bisa, Pak? Ya itu karena cemas tadi. Pikirannya dipenuhi dengan bayang-bayangan, sampai berat pusing. Aduh, kalau teringat tugasnya belum selesai, yang belum dimulai, dikerjakan, aduh, cemas. Aduh, gimana ini ya? Nanti kena penalti ini ya. Aku bisa TPHK ini ya. IP-ku bisa jeblok ini ya. Wah, gimana ini ya? Nanti pacarku bisa marah-marah, ini mertuaku tuh bisa uring-uringan. Nggak jadikan aku menantunya ini ya. Gara-gara kok belum memulai, nggak bisa menyelesaikan nanti pada waktunya. Itu pada fase yang ketiga. Jadi dia lumpuh karena membayangkan hal-hal konsekuensi buruk yang akan terjadi kalau dia nggak mulai-mulai gitu Pak. Betul. Akhirnya dia jadi lumpuh. Betul. Nah dalam hal ini kemudian ada beberapa dalam fase yang ketiga ini Pak Indra, ada beberapa pernyataan yang bisa muncul. Yang pertama, saya seharusnya memulai lebih awal. Jadi kesimpulan ini Pak Indra mencerminkan, merefleksikan rasa bersalahnya. Yang boleh dikata itulah kawan karib memang rasa bersalah. Kawan karibnya orang yang suka menunda-nunda itu rasa bersalah. Jadi mereka melihat kembali ke masa lalu, flashback ke belakang. Aduh, waktu yang telah berlalu. Dan aduh, sudah nggak bisa aku ulangi lagi apa yang sudah lewat. Waktunya ya nggak bisa aku ambil kembali. Menyesali perilakunya yang membawanya ke tepi tebing yang curam. Dan mereka menyadari, seandainya kalau aku memulai lebih awal, aku dapat mencegah situasi ini. Dan tekanan sekeliling membuatnya merasa tidak punya pilihan lain kecuali memulai. Jadi ini model yang fase ketiga itu ada yang model ini tadi, penyesalan Pak Indra. Saya seharusnya memulai lebih awal. Jadi ini pernyataan fase ketiga Pak ya, masih fase ketiga. Masih fase ketiga. Jadi dia menyesal karena dia ketakutan, jadi dia mulai timbul penyesalan gitu. Betul. Berarti masih ada fase yang lain? Iya. Ini juga masih dalam fase ketiga nih ya. Ada empat pernyataan yang bisa muncul. Ya tadi pertama, saya seharusnya memulai lebih awal, diwarnai dengan penyesalan. Bentuk yang
kedua dari fase ketiga ini. Saya akan kerjakan apa saja, tetapi, maksudnya begini, dia menjadi benar-benar hal yang lazim, Pak Indra, bagi penunda di dalam fase ketiga ini, untuk sibuk kerjakan apa saja, kecuali tugas yang dia selama ini tetap menghindari. Jadi hal-hal yang selama ini dia abaikan, tiba-tiba menjadi penting. Misalnya, selama ini nggak peduli kamar mandinya dibersihkan atau enggak. Wah, tiba-tiba karena dia tanpa sadar, dia mengalami kecemasan karena belum memulai juga tugasnya, proyeknya. Kamar mandiku kok begitu dekil ya, udah ambil sikat, bersihkan, kosek, gitu ya. Oh, cat rumahku kok dekil ya, cat ulang. Halaman rumahku kok begini ya. Aduh, buku-buku kok berantakan ya. Kok harus diteraturkan, diatur. Jadi sibuk misalkan apa saja. Jadi dia merasa bahagia. Jadi perasaannya, emosinya melambung. Roller coasternya kita muncul naik. Yes, bagaimanapun aku produktif. Aku sibuk. Sambil berasionalisasi, membenarkan diri sendiri. Ya, setidaknya kan saya sudah mengerjakan sesuatu. Walaupun proyek tugas yang sebelumnya tidak juga dikerjakan. Jadi ini pikiran untuk menghibur diri di tengah penyesalan yang pertama itu. Ya, jadi kesibukannya itu kesibukan yang semu. Memang sibuk untuk berbagai hal, tapi untuk yang satu itu yang seharusnya dikerjakan, tidak juga dijamah dan tidak juga dikerjakan. Jadi kadang-kadang memang aktivitas yang mengalihkan perhatian ini, Pak Indra, terlihat begitu produktif, sampai-sampai dirinya mempercayai bahwa dia sedang membuat kemajuan atas pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Akan tapi jelas nyata bahwa memang pekerjaan itu tetap belum tersentuh. Unik sekali, Pak ya. Iya. Ada fase lain lagi, Pak, yang lebih unik mungkin. Ini yang bagian kedua ya dari fase ketiga. Masih yang bagian ketiga, fase ketiga ini bisa muncul pernyataan yang lain. Saya tidak dapat menikmati apapun. Nah, kebanyakan penunda mencoba mengalihkan perhatiannya pada aktivitas yang menyenangkan dan yang segera memberi kepuasan. Misalnya banyak-banyak nonton film, DVD, VCD di rumahnya, apalagi kalau punya home theater, atau mungkin ke bioskop, pergi ke temannya, ya, mojok di sana di sini, melakukan hal yang menyenangkan. Tetapi meskipun berusaha keras menikmati hal-hal yang dianggap menyenangkan itu, tapi bayangannya tentang pekerjaan yang belum dikerjakan itu selalu hadir, bagikan mimpi buruk di siang bolong ya. Kenikmatan yang dirasakan dengan cepat lenyap diganti dengan rasa bersalah, keprihatinan dan bahkan rasa muak. Aku makan bakso, makan makanan yang aku suka, tapi kebayang tugas, proyek. Ini dekati deadline, batas akhir. Ngut gitu ya, kepalanya rasanya pusing gitu, pening. Jadi ini upaya refreshing yang semu juga nih, Pak. Iya. Dan ada lagi bentuk yang keempat dari fase ketiga nih, Pak Indra. Saya berharap tidak seorang pun mengetahuinya. Ini pernyataannya yang lain. Jadi ketika waktu berjalan, tidak ada satupun yang terkerjakan, mulai merasa malu. Aduh, jangan sampai ada orang lain yang tahu kalau aku ternyata belum melakukan apapun untuk tugasku ini, untuk proyekku ini. Apa kata dunia? Mau taruh di mana mukaku ini? Lalu mereka mulai menciptakan cara untuk menutupi ketidakaktifan mereka. Mereka mencoba terlihat sibuk, bahkan ketika aku sedang tidak bekerja, menghadirkan ilusi-ilusi tentang kemajuan, sekalipun belum mengambil langkah pertama. Jadi mulai membuat kebohongan secara terinci untuk membenarkan penundaan mereka, dan termasuk menghindari kontak-kontak sosial. Misalnya, contoh buat mahasiswa, misalnya soal skripsi, atau yang S2 tesis, yang S3 disertasi. Wah, jangan sampai orang tahu nih ya, aku sudah 2 semester nggak selesai. Skripsiku bahkan nyentuh pun juga belum, judul belum aku rumuskan. Wah, gimana nih? Ya, itu adalah ada proyek ini loh. Memang ada proyek kerjaan. Kan penting, saya itu kan bagaimanapun kan sudah punya keluarga, harus menafkahi keluarga, atau saya masih single, tapi kan saya kan kuliah membiayai diri sendiri. Uang dari orang tua kan pada saya harus ngelesi ini, melakukan proyek-proyek kecil-kecil untuk menghasilkan uang. Nah, dia mencari perlindungan diri, berharap orang nggak tahu. Termasuk yang kedua, dia berusaha menarik diri dari kontak sosial. Jadi makanya kalau fenomena ini, Pak Indra,
soal penundaan ini, kadang orang ini akhirnya malu ketemu orang lain. Apalagi tanya tentang proyeknya. Gimana tugas akhirmu? Gimana tuh buku yang katanya kamu mau terbitkan tahun ini? Wah, itu pertanyaan langsung mencekam, menohok harga dirinya ya. Daripada itu lebih baik gak ketemu orang lain, orang-orang yang bahkan teman kumpulannya dulu. Satu proyek, satu kelompok pelayanan, satu sekolah, satu kerjaan, dia berusaha hindari supaya nggak sampai ditanyai progress reportnya, perkembangannya. Kalau boleh saya simpulkan Pak, fase ketiga ini tampaknya tekanan dan ketakutannya sudah semakin kuat ya. Jadi dia semakin merasa terancam oleh bayangan-bayangan akan konsekuensi-konsekuensi buruk karena dia menunda dan dia belum memulai begitu. Iya, iya. Nah ini menggiring dia ke fase keempat. Iya, dalam fase keempat muncul pernyataan masih ada waktu. Nah, jadi meskipun ada rasa bersalah, malu, tetapi si pelaku penundaan ini tetap berharap bagaimanapun masih ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaanku ini. Jadi mereka berharap, berusaha untuk tetap optimis sambil menunggu datangnya keajaiban. Wah, keajaiban apa? Penangguhan sanksi yang sebenarnya langka terjadi. Saya berharap ya nanti dosen saya berbaik hati tidak. Saya beri perpanjangan waktu seminggu lagi. Atasan saya, udahlah Sindu, kamu nggak usah selesaikan saya waktu. Oke, saya beri perpanjangan 1 bulan. Toh saya juga sibuk, saya ada proyek baru ke luar negeri. Jadi mulai muncul pikiran-pikiran magis, pikiran-pikiran keajaiban yang sebenarnya memang sulit dan langka untuk terjadi. Saya mulai melihat kaitannya dengan ilustrasi roller coaster yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Jadi waktu dia merasa ketakutan, dia ada di bawah, tiba-tiba muncul pikiran yang melambungkan dia ke atas, masih ada waktu gitu Pak ya. Ya, jadi dia naik lagi. Betul. Dinaikkan lagi situasi ini dengan pikiran-pikiran yang magis mesti tadi ya. Berharap ada keajaiban yang sebenarnya memang nggak ada realitasnya. Nah, apakah fase kelimanya itu akan membuat dia turun lagi Pak? Nah, memang itu, betul. Turun lagi Pak. Oh, turun lagi. Muncul pernyataan demikian. Ada yang salah ini pada diri saya ini. Something wrong with me gitu ya. Ada sesuatu yang nggak beres sama aku ini ya. Gimana ini ya? Jadi pada saat ini, di fase yang kelima ini, si pelaku merasa putus asa. Ide baiknya, ide cemerlangnya tentang memulai lebih awal, ternyata kok nggak terwujud juga. Ada rasa malu, rasa bersalah, rasa menderita, dan tapi itu nggak menambah kebaikan apa-apa. Iman dalam tanda kutip atas keajaiban di fase keempat itu juga nggak mengubah apa-apa karena memang itu hanya pikiran kosong, ide-ide magis yang memang nggak ada dasarnya. Kemudian kekhawatiran atas penyelesaian tugas diganti oleh rasa takut yang lebih besar lagi. Inilah saya, ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Jadi pelaku di sini merasa ada hal-hal mendasar yang dia tidak miliki sebagaimana yang dimiliki orang lain dulu. Orang lain punya disiplin diri, dia punya motivasi diri yang baik, dia orangnya cerdas, dia punya faktor keberuntungan, dan semua itu tidak ada pada diri saya. Ada yang salah pada diriku ini, malangnya nasibku ini. Oke, mengasihi diri sendiri, Pak Indra. Akhirnya dia tiba pada fase mengasihani diri sendiri, Pak. Ini udah fase kelima nih. Iya. Jadi sesungguhnya siklus ini ada berapa fase? Iya, sampai yang terakhir 6. Oke. Nah, tapi 6 ini nanti masih ada jalur petan-petannya ya. Oke. Yang ke-6 ini pilihan terakhir adalah kerjakan atau tidak kerjakan. Sudah kepepet. Nah, coba saya jelaskan. Pada titik fase yang terakhir yang ke-6 ini, si penunda mengambil keputusan untuk meneruskan sampai ke akhir sekalipun pahit, atau meninggalkan kapal yang memang sudah semakin tenggelam. Jadi mereka akhirnya memilih salah satu dari 2 jalur ini. Jalur yang pertama, jalur tidak mengerjakan tugas sama sekali. Jalur yang kedua, mengerjakan sekalipun dengan akhir yang pahit. Nah, saya coba jelaskan Pak Indra tentang jalur yang pertama. Tidak mengerjakan sama sekali. Muncul pikiran begini, saya tidak dapat mengerjakan. Jadi tekanan sudah menjadi begitu tidak dapat tertanggungkan lagi. Waktu semakin singkat, benar-benar mustahil untuk aku bisa menyelesaikannya dalam menit-menit atau bahkan jam-jam tersisa ini. Karena setelah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi, maka usaha dibutuhkan untuk mendorong terlihat di bawah kemampuannya. Mulai muncul, aku nggak tahan lagi, nggak bisa, aku nggak tahan, tak mampu aku dah. Akhirnya si penunda memandang bahwa penderitaan akibat berusaha menyelesaikan pekerjaan atau tugas itu menjadi terlalu berat untuk ditanggungnya.
dan dia pun menyerah. Ini pilihan pertama yang menyerah nih Pak. Ya, dan Tidak kait itu, apa-apa. ya, saya tidak mengucapkan apa, masih ada kelanjutan yang terakhir ini Pak Indra. Akhirnya muncul, mengapa kok rasa terganggu? Nah, pernyataan ini menggambarkan begini Pak Indra. Jadi pada tahap akhir permainan ini, roller coaster ini ya, cerita luncur emosi ini, beberapa penunda memandang semua yang terabaikan untuk dikerjakan, dan mereka kemudian memutuskan betapa telah begitu terlambatnya untuk melepaskannya saat ini. Usaha-usaha yang sekarang dibuat tidak akan membuat perbedaan dalam hasil akhir. Sekarang nggak ada manfaatnya untuk berusaha keras. Ngapain? Sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur. Jadi ngapain berpusing-pusing berusaha? Disinilah penunda merasa galau dan kacau balau. Jadi mereka tidak mengerjakan apapun lagi. Jadi mereka sudah menyerahnya. Ya. Jadi kenapa sudah terganggu? Sudah terlambat. Ya sudahlah, lupakan. Sudah, pasti jadi bubur. Ya udah. Ngapain aku harus merasa terusik lagi dengan perasaan dia sudah siap terima penalti, siap hukuman, siap dimarahi, siap dapatkan nilai yang jelek lagi. Ya udahlah. Ini pas kelanjutan dari dia turun naik lagi, jadi dia berusaha menghibur diri. Kenapa masih terganggu? Udah nasi menjadi bubur gitu. Ya, dia berusaha menolkan. Jadi kan negatif, boleh katakan dibuat titik nol. Ya sudahlah, apa boleh buat? Dan apa yang aku harus dibuat stres? Ya sudahlah, terima nasib. Nah, itu jalur yang pertama. Ya, jalur pertama. Jalur yang kedua Pak Indra, mengerjakan tapi dengan akhir yang pahit. Jadi muncul pernyataan begini Pak Indra. Saya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Jadi sekarang tekanan menjadi begitu besar sehingga tidak dapat menunggu lagi, batas akhir makin dekat dan rasa lembam, rasa nggak berdaya, tidak berbuat apa-apa. Si penunda ini telah menjadi begitu menyakitkan sehingga akibat akhir yang lebih buruk akan muncul kalau dia nggak mengerjakan apa-apa. Daripada akhir yang lebih buruk itu muncul, lebih aku berbuat sesuatu. Maka seperti seorang pesakitan pada barisan kematian, dia akhirnya menyerahkan diri pada nasib yang tidak dapat dimulai dan benar-benar akhirnya memulai. Jadi sudah kepepet. Mungkin tinggal 1 hari paper harus dikumpulkan, tinggal 1 hari proyek harus segera dilaporkan, diselesaikan. Daripada nggak ngapain, mulai aja. Nah, muncul yang kedua dari pilihan yang kedua ini. Setelah dia lakukan, muncul pernyataan begini. Loh, ternyata kok nggak susah ya? Ngapain? Saya nggak ngerjakan dulu itu, ngerjakan lebih awal. Jadi memang proyek dikerjakan, dan dia terkejut. Ternyata tidak semenakutkan, tidak sesusah, seburuk yang dia kira. Biarpun memang terasa sulit, menderita, membosankan, akhirnya pekerjaan itu berhasil diselesaikan bahkan. Dan benar lega. Bahkan beberapa kali terasa ada kenikmatan di dalam merampungkan pekerjaan itu. Dan mereka terkesima, terkagum-kagum pada tahap ini. Dan merasa tidak mampu menyatukan ketidaksesuaian antara ketakutan yang terasa saat belum mengerjakan dengan kenyataan sesungguhnya bahwa ketika sudah dikerjakan memang nggak seberat yang diduga. Jadi dalam ketidakmengertian ini, para penunda seringkali merasa sedikit menyesal atas semua penderitaan yang sebetulnya tidak perlu mereka tanggung. Loh, sebetulnya tuh aku tuh bisa menikmati pengerjaan tugas ini. Pekerjaan ini kalau kerjakan aku bisa nikmati. Dan aku bisa kerjakan dengan lebih mudah. Loh lantas, kenapa ya? Aku kok nggak segera mengerjakannya kemarin-kemarin itu? Nah ini sebenarnya yang jalur kedua ini dia mengerjakan, ya. Tapi dia sudah tahu hasilnya nggak akan maksimal, ya. Hasilnya akan berakhir pahit seperti istilah Bapak tadi. Dan timbul 2 pikiran ya. Pikiran yang pertama itu dia pasrah dengan hasilnya, yang kedua itu dia terkejut Pak, ternyata nggak susah begitu ya? Iya, ketika sudah dikerjakan, sudah benar-benar dimulai. Nah kemudian bagian yang ketiga ada pikiran lain lagi. Pikiran yang lagi dari pilihan yang tentang mengerjakan dengan akhir yang ini, pokoknya kerjakan aja. Nah, di tahap akhir sudah di depan mata, begitu penunda memutuskan untuk merampungkan pekerjaan, sepertinya tidak ada waktu tersisa. Begitu memutuskan mengejar target untuk selesai, maka tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk merencanakan, merevisi, memperbaiki apa yang sudah dikerjakan. Fokusnya bukan lagi pada seberapa baik bisa mengerjakan, tapi apakah bisa rampung atau tidak rampung. Pokoknya selesai. Kualitas tidak dipeduli, pokoknya kerjakan aja. Iya, ini berarti akhirnya targetnya cuma selesai ya. Udah ya, pokoknya selesai, ngumpul, pokoknya sekedar dapat nilai, sekedar pokoknya ada laporan diserahkan. Oke, intinya nggak nol begitu Pak. Ya. Nah, kemudian masih ada lagi rupanya Pak Indra, yang terakhir, fase yang ke-7.
Yang terakhir, benar terakhir ini ya. Ternyata belum berakhir di fase ke-6 itu, Pak? Belum. Tadi memang akhirnya selesai kan tugasnya, atau sama sekali nggak dikerjakan. Ada 2 jalur. Nah itu berujung pada satu akhir yang sama. Oke, apa itu? Fase ke-7. Saya tidak akan pernah menunda-nunda lagi. Jadi ketika tugas akhirnya ditinggalkan sama sekali atau dikerjakan tapi dengan pokoknya sekedar selesai, akhirnya si penunda bisa menghalakan napas. Akhirnya lega aku. Sepun letih, capek. Benar-benar siksaan yang berat. Setelah akhir yang panjang, mereka dapat kembali beristirahat, menikmati hidup. Wah, dan pikiran untuk mengulangi kembali proses yang kayak yang seperti kemarin-kemarin itu, enggak bikin muak, bikin enak rasanya ya. Dan tapi itu juga membuat si pelaku penundaan ini akhirnya berketapan hati, aku tidak akan pernah lagi terjebak dalam siklus semacam ini. Lain waktu aku akan memulai lebih awal, lebih terorganisir, lebih setia pada jadwal, kecemasan aku kontrol, dan berdiri ini begitu mantap sampai tiba waktu berikutnya. Jadi siklus penundaan ini Pak Indra berakhir dengan satu janji yang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perilaku ini selamanya. Akan tetapi sekalipun bersungguh hati, kebanyakan para pelaku penundaan mendapatkan diri mereka mengulangi lagi siklus ini lagi dan lagi. Terima kasih Pak untuk penjelasan mengenai siklus yang sangat menarik ini. Secara singkat saja Pak, apa firman Tuhan yang Bapak ingin sampaikan untuk menutupi sesi kita kali ini? Saya bacakan dari Amsal 6 ayat yang ke-10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipatkan tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kata sebentar lagi diulangi dalam ayat 10. Dan akibatnya apa? Muncullah dampak yang begitu besar. Kemiskinan, kekurangan, kehancuran, kegagalan. Jadi memang penundaan itu tipis sekali. Kata sebentar lagi itu ternyata tidak begitu ringan dampaknya. Ini perlu kita waspadai. Termasuk dalam tadi kita mempelajari siklus penundaan. Jangan bermain-main dengan siklus penundaan ini. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik menunda-nunda bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.